Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Luar sehat. Puji Tuhan. Tuhan. Ya, kami percaya bahwa kalian yang di rumah semua pasti sehat-sehat dan sekarang siap memuji Tuhan. Ya, kita pertama akan pujikan Selamat Pagi Tuhan. Ayo semuanya memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari sudah bersinar, burung-burung juga sudah bernyanyi. Itu sudah mewujudkan bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang juga bersyukur menyapa kepada Tuhan. Mari anak-anak kita juga akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Dan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami. Dan pada saat ini kami sungguh bersuka cita, kami mau memuji nama Tuhan. Di pada hari Minggu yang ceria ini Tuhan, kami serahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan pimpin kebaktian sekolah minggu ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, benar sekali bahwa Tuhan itu sungguh baik dan sungguh luar biasa. Amin. Kalau minggu-minggu ini firman Tuhan itu tentang penciptaan. Ya, lagunya otomatis juga kita akan terus belajar tentang penciptaan supaya juga anak-anak hafal ya. Hari pertama itu Tuhan ciptakan apa, kedua apa sampai terusnya. Nah, karena Tuhan itu sungguh baik dan sungguh luar biasa, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengucap syukur dengan cara gimana Bu Sri? Ya, kita tetap setia mengikuti sekolah minggu, ya, berdoa dan terus semangat dalam memuji Tuhan. Harus semangat walaupun masih online ya, tapi tetap mengurangi sukacita ya. Iya, harus tetap semangat dalam memuji Tuhan. Enggak ada temennya, enggak apa-apa, berdiri, tepuk tangan dengan semangat. Tuhan melihat. Kita pujikan Hari Penciptaan. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya.
Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi kita pujikan bagi pertama dan berikutnya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima Dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman, hidupku aman dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku aman, hidupku aman dalam Tuhan. Ya, benar sekali ya apa yang kita pujikan ini, bahwa hari lepas hari itu Tuhan selalu menyertai kita, menyediakan apapun yang kita butuhkan. Benar sekali ya. Jadi apa yang kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Ya. Terbukti waktu penciptaan ya, sebelum kita diciptakan Tuhan sudah ciptakan semuanya terlebih dahulu. Ya, itu Ya. bukti bahwa luar biasanya Tuhan Ya. penyertaannya bagi Betul kita. sekali. Oleh sebab itu jangan kita merasa takut, jangan kita merasa khawatir, karena kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, hidup kita itu akan aman ya Bu Sri ya. Dan saatnya kita akan mengucap syukur, kita akan berikan Persembahan ya. kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Silahkan anak-anak memasukkan ke dalam amplop. Kemudian jangan lupa ditulisi persembahan sekolah minggu. Nanti bisa kalian masukkan ke kotak surat, atau bisa langsung ke kantor gereja, bisa juga dititipkan ke guru-guru sekolah minggu. Jadi ya. banyak cara ya, jadi tidak harus Ya, repot-repot betul. misalnya, wah rumahku jauh misalnya seperti itu, tidak iya. susah ya, bisa Nggak titip susah. ke guru-guru Ya, juga betul ya, sekali. ya. Jadi nggak ada alasan juga ya kalau kita nggak memberikan persembahan ya. Sampai Bu Ririn ngomongnya bingung. Nggak ada Saking alasan, semangatnya nggak ada ya. alasan ya kita untuk tidak memberikan persembahan buat Tuhan. Oh, kan gerejanya tutup. Enggak, banyak cara untuk kita memberikan persembahan. Ya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya Bu Sri ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita ya. Iya. Tapi terlebih dahulu kita juga akan pujikan satu pujian, Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu,
aku menurut-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Mari kita berdoa anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah izinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau juga sudah izinkan kami anak-anak-Mu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap orang tua kami, pekerjaan mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Dan biarlah Bapa persembahan kami ini boleh berguna untuk memperlancar pekerjaan-Mu khususnya di GKI Ngurah. Tuhan Yesus, saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan sucikan hati pikiran kami, Tuhan layakkan kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Pimpin guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan kami berserah. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, Bu Novi percaya sekarang kalian sudah duduk manis semua ya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bu Novi mau ingetin dulu ke kalian. Kalian sudah siapkan Alkitabnya? Coba dicek. Sudah, pinter. Kemudian buku absensinya? Oh sudah juga, keren. Kemudian alat tulisnya? Hebat. Kalian semua hebat, semuanya sudah disiapkan ya. Berarti kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang penciptaan ya. Nah, tapi sebelumnya Bu Novi mau tanya dulu nih ke kalian. Apakah ada yang tahu di antara kalian siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Pinter, Tuhan Yesus, pinter semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana Allah menciptakan benda-benda penerang ya. Aduh anak-anak kok gelap ya, sebentar ya Bu Novi mau cari kontaknya dulu, stop kontaknya. Soalnya Bu Novi takut nih kalau gelap nih anak-anak. Kalian jangan kemana-mana ya, duduk diam yang manis ya, Bu Novi mau nyalain dulu ya. Oke, puji Tuhan, sudah nyala lagi anak-anak. Tuh Bu Novi udah bisa lihat jelas Kak Lukas di depan Bu Novi ya. Terus juga Bu Novi bisa lihat tangannya Bu Novi, kakinya, semuanya. Puji Tuhan. Nah anak-anak, ngomong-ngomong nih, barusan kan mati lampu sempet sebentar aja, cuma berapa detik. Kira-kira kalau Tuhan tidak menciptakan terang, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Coba kita sama-sama berpikir, kira-kira kalau tidak ada terang, apa yang akan terjadi dengan manusia? Pasti banyak orang nubruk-nubruk ya jalannya ya nak ya. Atau mau ambil makan juga susah ya. Atau mungkin kalian gak bisa belajar dengan baik ya kan. Orang mati lampu aja kalau lagi asik belajar, tiba-tiba mati lampu pep. Keselnya kayak apa ya, rasanya lagi seneng-seneng belajar malah terganggu, ya kan? Nah, itulah mengapa Allah menciptakan terang. Yuk kita buka dulu ya, Alkitab kita Kejadian 1 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3 harus cepat ketemu. Yap, sudah ketemu? Harusnya udah cepet ya, karena kitab Kejadian pasal 1 itu paling depan ya nak ya, paling depan. Yuk. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi.
Dahsyat ya anak-anak ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus ya nak ya. Dengan firman-Nya Tuhan menciptakan terang. Tapi Bu Novi mau kasih tahu ya. Yang dimaksud jadilah terang di sini artinya adalah Allah menghadirkan terang ke dalam kegelapan ya. Maka jadilah terang ya. Terang itu dinamakan apa anak-anak? Siang, pintar. Kemudian kalau malam? Oh salah. Diganti pertanyaannya. Kalau gelap? Iya malam, udah dapat bocoran tadi ya. Tapi puji Tuhan ya, minggu ini kalian semakin pintar semua. Sudah bisa jawab semua pertanyaan dari Bu Novi ya. Ya anak-anak ya. Nah jadi terang itu adalah Allah sendiri ya. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-14. Yuk gak usah dibuka kertasnya, masih halaman pertama ya. Nih yang buka kertas berarti jarang baca Alkitab ya. Yuk kita baca ayatnya yang ke-14 bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang ini menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Iya. Anak-anak, Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada fungsinya, pasti ada tujuannya. Begitu pula dengan benda-benda penerang ini Allah ciptakan untuk apa? Tadi kita baca yang ayat yang ke-14 ya, sekarang kita yang ke-15. Yuk di bawahnya lagi kita baca bersama-sama. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Ayat 16 sekalian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Baik anak-anak, Bu Novi sudah kasih clue-nya ke kalian, bisa jadi jawabannya juga ke kalian ya. Tadi Bu Novi bertanya bahwa untuk apa Allah menciptakan benda-benda penerang ini. Tapi Bu Novi mau tanya dulu ke kalian nih, benda-benda penerang itu apa ya? Coba, tadi apa yang besar? Gak disebut di sini ya, tapi kalian sudah tahu. Matahari, pinter. Yang lebih kecil, bulan, pinter. Kemudian tadi ada lagi bintang-bintang, benar sekali, pinter semuanya ya. Nah, tapi Bu Novi sebelumnya mau kasih tahu dulu. Kalau bulan itu tidak memancarkan sinar sendiri anak-anak. Dia waktu malam hari kenapa kita bisa lihat bulan? Karena bulan mendapatkan pantulan sinar dari matahari. Jadi terangnya bulan itu berasal dari matahari. Nah kalau matahari, bintang itu memang dia memancarkan sinarnya sendiri ya. Bintang yang kelihatannya kecil gitu ya. Tapi sebenarnya itu besar sekali anak-anak ya. Karena saking jauhnya jadi kita bisa hanya melihat seperti titik ya. Aslinya itu besar sekali anak-anak ya. Nah coba waktu siang hari Allah tempatkan apa? Matahari. Kemudian malam hari bulan dan bintang. Untuk apa? Untuk penanda waktu ya. Kita jadi tahu siang itu matahari, malam itu bulan dan bintang, itu yang sebagai penanda waktu. Jadi mereka datang bergantian ya, kalau sudah pagi itu berarti sudah ganti hari, malam terus kembali malam datang bulan, ya datang bulannya, terus ada bintang-bintang juga kita bisa lihat. Nah ya itu semua diciptakan Allah untuk manusia. Tadi kan Bu Novi sempat singgung sedikit tuh. Kalau nggak ada matahari, kalau nggak ada terang itu apa yang akan terjadi ya? Pasti kita akan repot kan? Kalau kalian nggak malam-malam belajar juga akan sulit, ya kan? Siang juga kalau nggak ada terang juga akan repot ya kan? Orang tua kalian tidak bisa bekerja ya. Kemudian kita juga jadi bingung jamnya istirahat jam berapa ya kalau gitu ya? Kapan waktunya istirahat? Soalnya dari pagi sampai malam tetap gelap.
ya kan? Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tempatkan semua pada tempatnya dan rotasi semuanya, matahari ya kan, bulan, bintang tidak pernah bertemburan. Semua karena Tuhan yang menjaganya agar kehidupan manusia dapat berjalan terus dengan baik ya nak ya. Nah, selain itu apalagi fungsi dari matahari, bulan dan bintang? Coba selain penanda waktu, ada yang tahu? Kalau siang hari digunakan untuk bekerja ya kan. Pada siang hari manusia bekerja ya kan, beraktivitas. Pada malam hari istirahat tentu ya, untuk mama papa kalian sibuk bekerja dari pagi sampai sore membutuhkan istirahat. Kapan itu istirahatnya? Malam hari ya kan. Kita bisa tidur dengan nyenyak pada malam hari, betul? Nah, kita juga bisa menikmati udara yang segar pada malam hari. Semua Tuhan berikan untuk kita. Nah, terus nih, bagaimana sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas matahari yang Tuhan beri, ya kan? Atas bulan, bintang yang Tuhan beri. Kita nggak perlu mikirin, aduh kira-kira ini nanti malam bulannya muncul nggak ya? Kira-kira nih besok pagi matahari muncul nggak ya? Kita nggak perlu mikirin itu lagi. Tuhan sudah mengatur semuanya. Nah, bagian kita adalah bagaimana kita mensyukur semua berkat Tuhan itu. Ada yang tahu? Nah, kalian harus menggunakan waktu dengan baik, tidak boleh menyia-nyiakan karena waktu itu nggak bisa kembali lagi ya. Sehari kita lewati dengan hanya bermain-main, tidak mau belajar, pasti kita akan mendapatkan kerugian ya. Begitu juga Bu Novi. Kalau Bu Novi seharian hanya tidur saja, males-malesan saja, Bu Novi akan ketinggalan banyak sekali pekerjaan dan Bu Novi sudah menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri ya. Jadi sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas matahari, bulan dan bintangnya Tuhan berikan kepada kita dengan teratur ya kan, hari-hari yang berjalan dengan baik tanpa ada tabrakan satu planet dengan planet lainnya. Itu adalah kita menggunakan waktu dengan baik. Pagi hari jangan lupa kita berdoa, ingat Tuhan Yesus ya, mengucap syukur ya. Terus kalian harus menyediakan waktu untuk baca Alkitab, untuk baca firman Tuhan supaya lebih kenal Tuhan Yesus, ya kan? Kita dengan membaca Alkitab selain wawasan dalam pengenalan akan Tuhan bertambah, kita juga bisa lebih kenal Tuhan Yesus. Bagaimana karya Tuhan Yesus ketika melayani di bumi, kita akan tahu dari Alkitab, betul? Nah, kemudian juga jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ya, gunakan waktu dengan baik. Waktunya kalian makan, harus makan. Waktunya kalian belajar, harus belajar ya. Nanti ada saatnya kalian untuk bermain, kalian bisa bermain. Tentu mama papa kalian kasih waktu kalian untuk bermain ya. Nah, terus juga pada malam hari. Pada malam hari apa ya sebagai tanda kita mengucap syukur pada Tuhan? Ada satu nih ya yang bisa Bu Novi katakan, ketika berdoa. Nah, ketika berdoa kalian jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Jangan cuma berdoanya gini, Tuhan Yesus saya mau tidur, jagain saya tidur ya, tolong saya, amin. Itu doa untuk anak umur 1 tahun. Kalian sudah besar semua, harusnya berdoanya lebih daripada itu ya. Bukan hanya mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kalian, untuk penyertaannya, untuk berkatnya. Bukan hanya mengucap syukur, tapi kalian belajar untuk mendoakan orang-orang di sekitar kalian ya. Mama papa kalian doakan, kakak adik, oma opa ya, teman-teman kalian yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, kalian bawa di dalam doa. Itu juga salah satu kita mengucap syukur atas hari yang sudah Tuhan berikan ya. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Ya, baik anak-anak, hari ini kita belajar banyak sekali ya nak ya. Dan Bu Novi harap
yang sudah kita dengarkan hari ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan kalian dan kehidupan Bu Novi. Nah, yuk mari kita buka buku absensinya, dibuka terus kalian tulis di sana untuk judul tema untuk minggu ini adalah Allah menciptakan siang dan malam. Ya, sudah, Allah menciptakan siang dan malam. Terus untuk bahan bacaannya Kejadian 1 ayat 3,14 sampai dengan 18 ya. Jadi Kejadian 1 ayat 3, kemudian ayat 14 sampai dengan 18. Nah, kemudian untuk ayat hafalannya gampang, masih di lembar pertama tadi. Jadi kalian nggak perlu buka-buka lagi ya. Kejadian 1 ayat 1. Apa bunyinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul. Pendek ya. Jadi Bu Novi harap nanti setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian langsung rekam ayat hafalannya, segera kirimkan. Jangan sampai nunggu sampai besok-besok lagi anak ya. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk matahari, bulan, bintang yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa tahu waktunya pagi, waktunya siang, waktunya malam. Tolong setiap kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan hari yang sudah Engkau beri. Biarlah setiap kami belajar bertanggung jawab kepada tugas-tugas kami. Kami sebagai anak-Mu, kami belajar firman Tuhan setiap hari. Kami sebagai pelajar, kami juga selalu menyediakan waktu kami untuk belajar setiap hari Tuhan. Tolonglah setiap kami untuk tidak bermalas-malasan. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur untuk orang tua yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mereka sungguh baik dan sabar dalam membesarkan kami. Biarlah Tuhan Engkau melimpahkan kesehatan serta usia yang panjang untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, biarlah teman-teman kami boleh semangat di dalam menjalani istirahat mereka, di dalam mereka taat minum obat dari dokter. Biarlah mereka dapat melakukan semuanya dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja kami. Tuhan berkati setiap jemaatnya, setiap pribadi. Biarlah kami semua boleh bertumbuh, mengasihi Engkau dan mengenal Engkau dengan benar. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih padamu. Hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah setiap kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.